mazhab Syafi'i. Maka jangan jadikan Makkah Madinah sebagai patokan, tapi lihatlah dalil Al-Quran dan Sunnah. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Zikir pagi petang yang ditulis dalam kitabnya Hasan Al-Banna, apakah ada dasar dalilnya? Seorang ulama menyusun dari hadis-hadis Nabi, lalu dia susun sendiri, dinisbatkan ke nama dia. Begitu kata Syekh Muwaffaq ketika saya tanya tentang tarekat. Syekh, kenapa Syaziliyah membuat zikir ini? Karena Syekh Imam Abdul Hasan Asy-Syazili, lalu dia melihat ini yang sesuai zikir untuk murid saya, maka dia susunlah kumpulan zikir-zikir berdasarkan Quran dan Sunnah, maka disebut dengan tarekat Syaziliyah. Lalu datang kemudian Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, dia susun zikir-zikir, maka disebut dengan tarekat Naqsabandiyah. Kebetulan Ustadz Arifin Ilham menyusun zikir-zikir, maka akan muncul kumpulan zikir-zikir Arifiniyah. Belum ada kumpulan, maka datanglah Imam Syahid Hasan Al-Banna, dia susun dari hadis-hadis, maka lihatlah zikirnya di atas, ada footnote di bawah. Dan ulama Saudi Arabia pun melakukan itu, zikir hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Tirmizi, hadis riwayat Nasai, dan mereka mengambil dari kitab-kitab hadis, sama seperti yang disusun Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, kumpulan zikir-zikir. Bagaimanakah hukum berzikir dengan menggunakan tasbih? Berzikir menggunakan tasbih bid'ah, karena tidak pernah dibuat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap yang dalalah adalah neraka jahanam. Inilah pokok pangkal permusuhan antara umat. Padahal Abu Hurairah sebelum tidur malam beliau berzikir alfa uqdah, 2000 simpul tali. Tali disimpul 2000 untuk apa? Sebelum tidur malam. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa tali simpul? Karena waktu itu belum ada alat untuk membuat seperti melobangi ini. Maka aslinya ini adalah alat menghitung saja. Lalu yang membid'ahkan tasbih ini siapa? Syekh Nasiruddin Al-Albani. Apakah sepakat semua Arab Saudi ulamanya membid'ahkan tasbih? Ya. Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz mengatakan tasbih tidak bid'ah. Ulama karismatik Saudi Arabia Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan tasbih tidak bid'ah, karena ia sebagai alat menghitung saja. Wallahu a'lam. Baik, Ustadz Abdul Somad, ini pertanyaan yang juga sangat populer sekali. Bagaimanakah dengan zikir sambil menggeleng-gelengkan kepala? Subhanallah, la ilaha illallah, seperti tadi. Ada namanya wujdan, dzauq, rasa. Orang ketika sudah sampai pada rasa, ketika dia berselawat, lalu dia pejamkan mata, lalu tanpa terasa badannya. Apakah pernah dilakukan sahabat Nabi? Ya, sahabat Nabi berzikir seperti pohon yang ditiup angin, tapi bukan sengaja menggoyang-goyangkan. Allah, subhanallah. Sama ketika diajak Ustaz Arifin bersalawat, diajak berzikir, subhanallah, lalu orang larut. Adapun yang sengaja, maka dalam beberapa tarekat seperti dia tarik dari la ilaha illallah, lalu dia pukulkan palu yang besar ke jantungnya untuk mengusir darah hitam supaya bersih, menghilangkan. Tapi itu mesti dia pelajari kepada guru, karena metode itu kalau dibuat sendiri, man la syaikha lahu, siapa yang tidak berguru maka setanlah gurunya. Maka kita yang berzikir biasa, maka kita berzikir normal saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Loh, itu kepala Ustaz kok bergoyang? Ya saya bernafas.